Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Pendeta Samuel Toda dalam pelajaran Sekolah Sabat 7 menit. Saat ini kita sudah berada di pelajaran yang keempat dengan judul Bangsa-Bangsa bagian 1. Ayat tema pelajaran Sekolah Sabat kita diambil dari Daniel 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja, maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Daniel pasal 7 ayat 14. Bila mana kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pada pekan ini di rumah tangga kita masing-masing, setiap kali kita ibadah malam bersama keluarga kita, kita melihat bagaimana pelajaran Sekolah Sabat ini memberitahukan kepada kita bahwa Alkitab memberitahukan kepada kita bagaimana kita akan memberitakan kerajaan Allah yang akan segera menjadi kenyataan. Ketika Allah menciptakan bumi, Dia memiliki rencana kebahagiaan dan kasih bagi orang-orang yang akan tinggal di sana. Namun alih-alih memenuhi rencana Allah bagi mereka, manusia justru jatuh ke dalam pencobaan dengan memilih jalan mereka sendiri. Dalam 2 pelajaran berikutnya, kita akan mempelajari bagaimana bangsa-bangsa gagal menemukan jalan yang benar dan bagaimana Allah membimbing manusia dalam perjuangan mereka untuk menemukan terang di dalam kegelapan. Kegelapan ini disebabkan oleh sebab keinginan mereka untuk memerintah diri sendiri. Keinginan untuk mengatur diri sendiri pertama kali muncul di Taman Eden ketika Adam dan Hawa di bawah pengaruh ular tidak menaati Allah dan jatuh ke dalam godaan untuk menjadi seperti Allah. Kejadian 3 ayat 5. Akibatnya Adam dan Hawa di bawah pengaruh ular jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa sebagai makhluk yang telah jatuh ke dalam dosa memperoleh pengetahuan tentang dosa, dan dengan demikian kehilangan kekuatan moral untuk memilih yang baik daripada yang jahat. Kejadian 3 ayat 22. Kemudian pada awal sejarah umat manusia, Allah menyatakan kasih-Nya di tengah-tengah orang-orang Babel yang memutuskan untuk mendirikan sebuah menara untuk memberontak terhadap Allah, untuk mencapai pintu Allah, bab El di sorga, agar mereka dapat merebut tempat Allah. Kejadian 11 ayat 1 sampai 4. Tetapi para pembangun Babel, Nimrod, menjadi bingung, dan sebagai akibatnya dari kepongahan mereka, Allah menyebarkan mereka ke seluruh bumi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, bahkan bangsa Israel mencoba untuk memerintah diri mereka sendiri dan bukannya menerima pemerintahan Allah. Mereka malah meminta mencari seorang raja di antara suku-suku mereka. Allah merespons semua gerakan manusia ini dengan inisiatif ilahi. Pertama, Allah memanggil Abraham untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kemudian Israel dan kemudian gereja dipanggil untuk bersaksi kepada bangsa-bangsa tentang kerajaan Allah yang kekal, melawan godaan untuk mengandalkan kekuatan manusia untuk membangun kerajaan di bumi ini. Dan dengan demikian kerajaan manusia akan jatuh ke dalam kegelapan. Alkitab membawa pengharapan akan kerajaan Allah, satu-satunya terang bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara, pelajaran Sekolah Sabat ini memberitahukan kepada kita, Allah ingin umat manusia mengetahui kerajaan Allah, kerajaan yang kekal, yang akan terus ada. Kita bisa melihat kisah Adam dan Hawa setelah jatuh ke dalam dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Para pembangun Babel, Nimrod, memberontak melawan Tuhan. Panggilan kepada Abraham untuk keluar dari bangsa-bangsa kafir, karena Allah mau menjadikan Abraham menjadi saluran berkat Injil bagi semua bangsa di bumi ini. Berkat datang dari Abraham adalah berkat untuk memberitakan bahwa Allah mengasihi, Allah memiliki
kerajaan yang akan didirikan kekal selama-lamanya. Di dalam kitab Wahyu dan kitab Daniel memberitahukan bahwa Allah, Yesus Kristus, akan datang sebagai raja dan akan mendirikan kerajaannya kekal selama-lamanya. Itulah sebabnya saudara dan saya bersyukur bahwa Tuhan memberitahukan kepada kita, sementara manusia ingin memerintah dirinya sendiri, memilih raja untuk dirinya sendiri, dan raja-raja itu menyakiti hati Allah, namun Tuhan memberikan pengharapan bagi saudara dan saya bahwa Yesus Kristus akan datang, raja di atas segala raja, akan mendirikan kerajaannya di atas muka bumi ini. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, membawa kita ke surga, dan Tuhan akan menciptakan dunia baru. Dia adalah raja kekal dalam dunia yang baru untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, mari kita merindukan kerajaan Allah, kerajaan yang kekal, yang telah dinubuatkan dalam kitab Daniel 7 ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa akan mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus akan datang segera, akan segera mendirikan kerajaannya, dan kita hidup kekal bersamanya, bersama umat-umat tebusan dari seluruh manusia yang ada di dunia ini, yang percaya kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan yang kekal itu. Mari kita tetap setia kepada Yesus Kristus. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Salam Maranatha.